Yesus, kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk mengadakan doa pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul renungan kita, yaitu hidup yang ngelegowo, yaitu hidup yang menerima apa adanya. Itu artinya ngelegowo, diambil dari bahasa Jawa. Nah, kita melihat satu contoh kehidupan yang legowo adalah Ayub. Siapakah Ayub? Kalau kita melihat dari ayat yang ke 1 sampai yang ke-5, kita melihat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Kemudian Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub juga seorang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub juga orang yang menjauhi kejahatan. Secara fisik atau secara duniawi, Ayub adalah orang yang paling kaya sejamannya pada waktu itu. Nah, kita melihat bahwa apa yang terjadi kepada Ayub, di mana Ayub mendapatkan satu ujian yang begitu luar biasa, dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi kepada Ayub untuk melihat bagaimana iman Ayub. Kalau kita membaca dari pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-22 ini, kita melihat bahwa Ayub diuji lewat keluarganya, lewat anak-anaknya, kemudian juga lewat kekayaan yang diambil oleh Tuhan. Namun dengan demikian bahwa Ayub tidak merasa marah dan sebagainya, tetapi Ayub tetap legowo. Nah, Bapak Ibu sedang dalam Tuhan, kita melihat bahwa dengan kehidupan pada zaman saat ini, kita melihat bahwa adanya COVID-19, kita melihat bahwa membawa banyak perubahan. Nah, perubahan itu bukanlah suatu perubahan kemudahan, tetapi apa yang terjadi dialami oleh setiap manusia adalah perubahan secara kesulitan atau keadaan yang sulit, keadaan yang menekan, baik itu dalam hal lapangan pekerjaan, orang di PHK, kemudian orang yang usaha mengalami down atau turun, kemudian tidak sedikit mereka yang sakit dan sebagainya. Nah, dengan hal-hal seperti itu kita kadang bertanya bahwa kenapa itu harus terjadi? Datangnya dari mana? Ya, ada orang yang bertanya apakah itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari iblis. Namun kita melihat bahwa apapun yang terjadi, baik itu dari Tuhan maupun dari iblis, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita sekarang ini seperti Ayub, yaitu kehidupan yang legowo. Ya, kita sebagai orang percaya pasti akan memiliki kehidupan yang berbeda daripada orang lain. Sehingga kita juga mengambil satu contoh kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan Ayub. Nah, bagaimana Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita boleh memiliki satu bukti, ya, bahwa Ayub adalah memiliki hidup yang legowo. Yang pertama, kita melihat bahwa ketika penderitaan terjadi, yaitu kita melihat bahwa kekayaan Ayub diambil oleh Tuhan, kemudian anak-anaknya juga meninggal dan habis, keluarganya meninggal, tinggal Ayub beserta dengan istrinya. Ayub memiliki satu sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kehidupan yang legowo. Yaitu yang pertama kita melihat, yaitu kehidupan yang legowo yang dialami oleh Ayub, yaitu satu, menerima kenyataan bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah prinsip yang dimiliki oleh Ayub, ya, atau konsep hidup yang legowo, itu hidup yang menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-22 juga Ayub tidak menuduh
Allah itu tidak adil. Ya, banyak ketika kita mengalami satu masalah yang terjadi, kita pasti berpikir, wah, Allah ternyata tidak adil. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan, sudah setia berdoa kepada Tuhan, bahkan setiap perpuluhan dan sebagainya, tetapi segala sesuatu masih tetap saja terjadi kepada hidup saya. Ini menunjukkan bahwa ternyata Allah itu tidak adil. Tapi Ayub tidak menunjukkan sikap yang demikian. Ayub tidak menuduh Allah demikian, karena kita tahu bahwa di dalam Mazmur pasal 11 ayat 7, Allah adalah Allah yang adil, atau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa pokok yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ayub yang kedua. Kalau tadi yang diambil itu berkaitan dengan harta benda, dengan anaknya, atau terpisah dari fisiknya. Tetapi yang kedua ini bahwa Ayub disentuh fisiknya. Yang menderita adalah pribadinya, yang menderita adalah tubuhnya. Yaitu kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-13, di situ kita melihat bahwa Ayub penuh dengan borok dan kemudian sampai dia tidak kuat duduk di atas debu atau abu yang panas sambil menggaruk-garuknya dengan pecahan kaca dan sebagainya. Dan itu yang dialami oleh Ayub karena Ayub sangat menderita. Tetapi karena Ayub memiliki konsep hidup yang legowo, Ayub tidak melakukan dosa dalam hal itu. Ya, jadi yang ketiga adalah bahwa dalam hal ini pun juga Ayub tidak berbuat dosa, ya, yaitu dikatakan bahwa Ayub tetap bersyukur. Ya, Ayub tetap bersyukur. Di dalam ayat yang pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, mulai ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, yang ketiga kita melihat bahwa Ayub tetap bersyukur. Memang paling mudah itu adalah bersyukur ketika kita menghadapi satu kehidupan yang enak, ya, rezeki yang melimpah, istri yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang nurut, pekerjaan yang baik dan sebagainya. Bagi kita mudah untuk bersyukur. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami situasi seperti yang terjadi ketika kita ada COVID-19 ini dan kemudian banyak hal penurunan yang terjadi dalam kehidupan kita? Pasti sulit sekali bagi setiap orang untuk bersyukur. Tetapi kita melihat bahwa Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang membuat konsep Ayub bisa bersyukur? Karena dia berpikir bahwa dia tidak hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi dia juga mau menerima hal yang tidak baik. Jadi itulah konsep Ayub. Jadi kalau kita boleh menerima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik pun juga harus kita terima, sehingga dia tidak menyangkal Allah seperti yang dialami oleh istrinya. Sekalipun istrinya yang mengajak untuk menyangkal Allah, dia tidak menyangkal Allah. Nah, kemudian yang keempat, kita melihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7, ini yang terakhir, yaitu bahwa Ayub selalu berkata benar di hadapan Tuhan, ya. Dan itu adalah pengakuan Tuhan sendiri, bukan pengakuan Ayub, ya. Allah mengatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak menyangkal Allah, dia tidak menggerutu, dia tidak berkata-kata kotor dan sebagainya. Nah, di dalam pasal yang kedua ayat 10 dikatakan dia berkata baik, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dan itulah yang harus kita jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itulah konsep yang dimiliki oleh Ayub, yaitu kehidupan yang legowo. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang legowo seperti Ayub? Yang pertama yaitu menerima kenyataan bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak menuduh Allah tidak adil. Kemudian yang ketiga, Ayub bersyukur dalam setiap keadaan. Dan yang keempat, selalu berkata benar terhadap perkataannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah ya konsep yang dimiliki oleh Ayub. Mari dalam kondisi hidup yang sekarang ini yang dikatakan serba sulit, kita tetap harus belajar hidup yang legowo, hidup apa adanya, hidup menyerah dan berserah kepada Tuhan, tetap sabar mengikuti segala sesuatu yang terjadi, dan biarlah kita tidak akan melakukan hal-hal yang berdosa dengan apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita justru mensyukuri, dan itulah yang menjadi berkat bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan. Seperti ketika Ayub diuji, imannya betul-betul teruji, Tuhan memberikan dan mengembalikan berlipat-lipat ganda terhadap apa yang dimiliki sebelumnya.
Ialah firman Allah ini akan menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.